Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini kita bahas buku perhiasan wanita. Sudah bukunya dibuka? Plastiknya sudah dibuka belum? Kita bahas ringkas. Buku ini saya bagi 3 bagian. Ada penjelasan tentang mahram, ya. Kemudian yang kedua tentang masalah hubungan dengan lawan jenis. Terus yang ketiga nanti tentang masalah menutup aurat, jilbab dan menutup aurat. Kita lihat bagian yang pertama, lihat di halaman 1. Juga yang di Zoom bisa lihat kalau punya buku PDF. Ya, bisa pakai buku PDF tadi. Allah Ta'ala berfirman, An-Nur ayat 30-31, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika aska lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihin aw ma malakat aymanuhun aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Coba baca dulu di artinya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. An-Nur ayat berapa tadi? 30, 31. An-Nur 30 itu untuk antum semua nih bapak-bapak ini. Suruh jaga mata. Iya dah. Di sini menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Lagi-lagi ya. Terus di ayat 31 ini untuk wanita yang beriman. Disuruh apa? Sama. Menahan pandangan juga, jaga kemaluan, tetapi ditambah lagi, jangan nampakkan perhiasan. Apa yang dimaksud perhiasan nanti kita lihat. Ya. Jangan nampakkan perhiasan diri kecuali untuk 12 orang. Yang tadi disebutkan rinciannya, nanti ada rinciannya saya satu-satu saya sebut. Sampai pun suara perhiasan tadi tidak sampai didengar oleh orang lain. Karena mungkin ada yang pakai perhiasan di kakinya itu, kelinting-kelinting itu jalan tuh, banyak ini berarti perhiasannya. Itu saja nggak boleh. Terus disebutkan terakhir, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah pada Allah wahai orang-orang yang beriman, ya, agar kamu itu menjadi orang yang beruntung. Nah, sekarang kita kenal mahram di halaman ke-7.
Sudah tak ringkas itu. Dalam ayat membahas tentang mahram disebutkan, ingat kalau tentang perhiasan tadi An-Nur 30-31. Kalau tentang mahram An-Nisa 22 sampai 24. Surat An-Nisa 22 sampai 24 membicarakan tentang apa? Mahram. Allah berfirman, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila." Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahimah. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum musinina ghaira musafihin. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu dan menghimpunmu dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Taib. Nanti disebutkan 15 mahram dalam ayat 22 sampai 24. Berapa? 15. Di akhir ayat disebutkan gini, lihat. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagimu selain itu. Selain berapa berarti? Nah, 15. Kalau dihalalkan selain itu berarti boleh nikahi enggak? Boleh enggak? Boleh. Yang disebutkan 15 mahram. Ingat istilahnya mahram ya. Istilah yang salah itu jenengan sebut biasanya muhrim. Salah itu. Muhrim itu untuk yang umrah, haji, ihram gitu. Ini mahram. Berapa tadi? Selain ini berarti halal. Coba kita urutkan berdasarkan ayat. 1. Istri dari bapak. Istri dari bapak. Apa berarti? Ibu tiri, ya toh? Karena bapaknya rabi meneh. Anaknya ini sebut istri dari bapak apa? Ibu tiri kan? Kalau seandainya cerai dengan istri ini, anaknya nggak boleh nikah dengan ibu tirinya tadi itu. Walaupun masih cantik, nah itu, tuh. Paham? Jadi mantan bapaknya, ya toh. Berarti mantan bapaknya toh. Mantan bapaknya nggak boleh. Sudah ini? Paham? Paham betul? Paham. 2. Ibu kandung. Itu jelas. 3. Anak perempuan. 4. Saudara perempuan.
5. Saudara bapak yang perempuan. Apa berarti? Bibi. Bude dah. Iya. Terus 6. Saudara ibu yang perempuan. Nah, kalau dalam istilah Arab itu saudara bapak dengan saudara ibu namanya beda. Kalau orang Indonesia sama toh? Bibi. Kalau orang Arab bedakan. Terus yang ke-7. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. Ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Berarti apa? Keponakan. Mahram ya, keponakan ya. Terus 8. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. Baik. Namun di sini tidak disebutkan sepupu. Cuma keponakan. Kalau sepupu bukan mahram, tidak disebutkan. Tadi nanti masuk selain yang 15. Berarti hubungan dengan sepupu itu bukan kayak keponakan. Ya, bukan seperti kayak saudara sendiri. Ya, sepupu itu orang lain itu nanti. Berarti boleh nikah dengan sepupu enggak? Boleh. Terus 9. Ibu persusuan. Nanti saya bahas ibu persusuan gimana itu. Nanti ada ibu susu, ada bapak susu. Karena ibu susu itu ada gara-gara bapak susunya. Terus Saudara perempuan sepersusuan. tahu saudara perempuan sepersusuan? Ini ibu susu ya, nyusui si A. Ibu susu ini punya anak kandung lagi. Ini si A ini anak tetangga. Nitip. Berarti jadi apa? Jadi apa? Hah? Saudara. Ya toh? Wah, itu saudaraku itu. Saudara apa? Sepersusuan. Kenapa sepersusuan? Susunya sama. Nanti ada ibu susu, ada ibu susu ini ada gara-gara ada bapak susu. Maka si A ini panggil, wah itu bapakku. Paham boten? Hah? Paham? Bapak itu kan suaminya yang tadi. Iya, suaminya ini ya jelas bukan bapak suami yang lain. Nah, ini kan anak kandungnya toh, ini bapak kandungnya toh. Tapi yang si anak tangga ini dia panggil itu juga, itu bapakku itu. Ibu susu ini punya bibi. Nah, maksudnya saudara si ini toh, ibu susu ya. Dia panggil bibi, itu bibi saya. Bibi apa? Bibi susu. Ora salah. Tapi punya hubungan jadinya Pak Sudar. Paham lah? Pak Gun paham betul? Itu sampai hubungan sedulurnya dekat banget loh gara-gara susu. Paham kan? Nanti ada syaratnya, tapi ada syaratnya, bukan hanya nanti susuin wes jadi anak susu, mboten. Terus yang ke-11. Ibu mertua. Ibu mertua. Enggak ada mantan mertua, enggak ada. Mantan istri bisa? Enggak ada. Sudah nikah ini kayak anaknya terus mertuanya masih ayu. Wah, aku karo mertuaku we. Enggak bisa, Pak. Mahram. Mahram selamanya. Terus yang ke-12. Anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut atau robibah. Perhatikan. Ini bagi yang nikah karo rondo ini. Pak Marjo. Ini apa tadi? Janda ya? Duda. Janda ini punya anak perempuan. Saya ulang. Janda toh? Sebelumnya itu sebelum nikah dengan si duda ini, dia sudah punya anak perempuan. Jenengan sebut apa? Dengan duda ini disebut apa? Nah, jadi sebut anak tiri ini kalau dalam bahasa itu tadi robibah. 2 syarat. Ingat 2 syarat ya. Akad
dengan janda duda ini akad dulu. Terus yang kedua, hubungan intim. Robibah ini jadi mahram selamanya. Maka kalau misalnya duda ini cerai dengan janda ini, nggak bisa nikahi Robibah lagi. Orang diincar anak meneh. Bisa karo kowe terus kecuali masih akad. Belum hubungan intim. Nah, bisa dapat anak. Kalau sudah cerai, mahram selamanya Robibah. Mahram. Itu anakku, anak tiri toh? Nah, sekarang pertanyaannya. Perhatikan. Janda tadi punya anak apa? Anak perempuan. Misalnya duda ini punya anak lanang. Anak perempuan dengan anak lelaki ini hubungannya apa? Mahram apa bukan? Pak Kasimin. Tadi janda duda wis nikah toh? Halal kan? Nah, sekarang anaknya, sekarang masalahnya si duda itu punya anak juga. Si janda ini punya anak lagi. Nah, sekarang hubungan ini karo ini mahram bukan? Bukan mahram. Boleh nikah? Oh, terserah. Paham betul? Iya toh? Kan uhila lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagimu selain itu toh? Enggak disebut kan? Berarti halal. Paham Mas Joko? Golek rondo. Wih. Cara aturannya kayak gitu, diingat. Nah, kalau begitu baiknya gimana ini? Si ini. Dua ini. Satu rumah boleh nggak? Bahaya banget. Ini biang masalah ini. Bahaya nggak? Bahaya. Bisa, atas bawah kamar mandi beda. Jalan turun beda juga berarti. Ngekos di atas berarti. Bisa. Iya toh? Namun kalau sudah satu lantai terus satu kamar mandi lagi, ketemu lagi. Tapi dia panggil apa? Anak perempuan itu panggil anak laki-laki itu apa? Saudara tiri toh? Saudara tiri. Tapi nggak ada hubungan mahram. Maka saudara tiri itu dirinci dulu. Ini saudara tiri bagaimana? Kalau satu bapak bisa. Ini kan beda toh. Yang si anak ini bapaknya dulu, ya toh? Ya si anak ini ibunya dulu beda lagi. Cuma orang tuanya nikah. Paham Robibah? Robibah paham? Robibah ini mahram selamanya. Tuh, ini kalau orang ngaji ki ora paham seiki Robibah ini. Kalau kita mungkin di desa itu cuma, gue pokoknya saudaraku wis ora apa-apa, boncengan bareng, mungkin tidur bareng. Satu rumah biasa. Itu salah. Rumahnya cuma satu ya. Ya itu kumeneh pokoknya, di belah rumahnya jadi dua gitu. Ya. Sudah paham itu Pak Parjo? Sudah? Terus nomor 13. Istri-istri anak kandung atau menantu. Menantu mahram ya? Mahramnya mahram selamanya. 14. Saudara perempuan dari istri atau ipar. Nah, ipar mahram juga, tapi ada catatannya nanti di bawah. 15. Wanita yang bersuami. Wanita yang sudah punya suami mahram juga. Artinya apa? Nggak boleh laki-laki incar istri orang, nggak boleh. Tapi biasanya ada. Paham? Laki-laki tidak boleh incar yang sudah jadi istri orang. Sudah, catatan coba. Sifat ipar.
Sifat ipar atau saudara dari istri dan wanita yang bersuami juga anak dari janda di mana sudah menikah tetapi janda tersebut belum disetubui, maka sifat mahramnya hanya sementara atau mahram muakkad, tetapi tetap dalam bergaul dianggap seperti bergaul dengan wanita lain yang bukan mahram. Sedangkan 13 lainnya masuk dalam mahram muabbad, mahram selamanya. Berarti selamanya itu mahram dan tidak boleh dinikahi. Nah, kita lihat ini mahram ya. Sifat ipar itu dan wanita yang bersuami itu mahram sementara. Si wanita ini toh masih punya suami kan? Itu nggak boleh diganggu, Pak. Diincar nggak boleh. Nggak boleh juga bilang saya tunggu nanti jandanya. Itu nggak boleh. Biasanya perempuannya yang tadi saya. Terus ipar juga ipar. Nih ini yang biasanya kurang dipahami nih yang ipar nih ipar. Adik ipar. Nah ini juga mahram, artinya sementara. Sementara gimana? Kalau masih ada hubungan nikah dengan saudaranya, nggak boleh dia incar dua-duanya sekaligus. Ini saya ya, punya istri misalnya punya saudara, nggak boleh dia nikahi dua ini sekaligus. Cerai dulu dengan satu atau yang satu meninggal, baru boleh nikahi saudaranya. Selama saudaranya ini juga belum punya suami. Sudah? Jadi dengan ipar, ingat Bapak, ipar itu seperti orang lain. Kalau bagi jenengan berarti seperti perempuan lain. Gak bisa boncengan karo ipare, gak bisa jalan-jalan bareng karo ipare, gak bisa. Paham Pak Sudar? Paham. Baik. Jamaah-jamaah di Zoom juga mudah-mudahan paham. Nah sekarang mahram karena persusuan. Sekarang susu, masalah susu dibahas. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-radha'atu tuharimu ma tuharimul wiladah. persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Nah, dulu ada istilah anak angkat. Anak angkat itu sudah ada dari dulu itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu punya anak angkat Zaid bin Harithah. Sampai-sampai Zaid itu karena dianggap anak oleh Nabi Muhammad, Zaid itu dinamakan Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat Al-Ahzab ayat 4. Wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Allah tidak menjadi anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Anak angkat bukan anak kandung. Ya. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, sedangkan Allah yang mengatakan yang hak dan dia menunjuki kepada jalan yang benar. Nah, sekarang Ibnu Umar ini pernah menjelaskan ayat tadi ya. Zaid dulu itu mantan budak Rasulullah, lalu diangkat jadi anak angkat. Namanya sebenarnya Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah ayat ini, akhirnya tidak lagi pakai nama Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah, sesuai nama bapaknya. Ya. Nah, kalau mau punya anak angkat ada dua solusi. Lihat di halaman 12. Pertama, coba baca pertama Mas Rudi. Mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Dengan istri atau suami. Misalnya ini, saya suami ya. Ini istri saya. Saya ingin punya anak angkat perempuan. Ambil dari sedulur saya, berarti ambil siapa? Ponaan. Iya toh? Ponakan perempuan dari saya ya. Ponakan perempuan dari saya berarti mahram untuk saya. Dengan istri kan sudah aman perempuan-perempuan. Paham? Itu kalau pingin anak perempuan. Sekarang pingin anak laki-laki. Gimana? Dari istri cari keponakannya istri. Iya toh? Maka dengan istri jadi mahram. Dengan saya sama-sama laki-laki. Tidak masalah. Sekarang solusi yang kedua. Dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Syaratnya dua. Diingat syaratnya dua. Jadi anak susu dua syarat. Pertama, usia bayi sebelum 2 tahun. La radha'a illa makana fil haulain. Tidak ada persusuan kecuali pada umur 2 tahun. Kurang dari itu ya. Kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, walaupun pakai botol dikasih, nggak akan jadi anak susu. Sudah.
Yang kedua syaratnya minimal 5 kali persusuan. 5 kali. Kalau dulu itu 10 kali syaratnya, kemudian turun jadi 5. 5 gimana? Lihat. Bayi dibawa, datang ke ibu susu. Nyusui. Sudah puas, lepas. Ya, besok datang lagi 2, nyusui. Puas, lepas. 3, 4 sampai berapa? 5. Anak susu. Paham? Kalau baru sekali belum. Berapa syarat? 5. Nah biasanya itu tadi kan sepupu bukan mahram ya, sepupu bukan mahram ya. Mau jadikan dia mahram gimana? Ambil sepupu ini, terus ada ibunya yang dari saudaranya ini kan, saudara sepupunya ini nyusui. Sepupu itu jadi mahram. Mahram karena persusuan. Penjelasan rinci mengenai mahram kita bagi lihat di halaman 15 saja, 15. Mahram mu'abbad ada 3 macam. Mu'abbad itu selamanya ya, berarti selamanya nggak boleh nikah. Paham ya? Selamanya nggak boleh nikah. Ada namanya mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad sementara, berarti sementara saja tidak boleh nikah. Nah sekarang mahram karena nasab. 1. Ibu. 2. Anak perempuan. 3. Saudara perempuan. 4. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. 5. Anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. 6. Saudara perempuan dari ayah atau bibi. 7. Saudara perempuan dari ibu atau bibi. Nah ini paham ya, yang 7 ini ya. 7 ini karena nasab. Sekarang karena nikah. Karena pernikahan musyaharah. 1. Istri dari ayah. Ibu tiri toh? Ya, 2. Istri dari anak laki-laki. Apa berarti? Menantu. 3. Ibu dari istri atau mertua. 4. Anak perempuan dari istri atau robibah. Tadi sudah tahu robibah ya? Sudah ya? Baik. Sekarang mahram karena persusuan. Karena tadi istilahnya mahram karena persusuan itu sama dengan mahram karena nasab. Kalau mahram karena nasab ada 7 toh? Maka mahram karena persusuan ada berapa? 7 juga. Lihat, 1. Ibu persusuan. Ibu persusuan. Jadi dengan ibu susunya itu mahram. 2. Saudara perempuan persusuan. Tadi saya sudah sebut saudara perempuannya ya. 3. Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan atau keponakan persusuan. Keponakan persusuan gimana? Keponakan persusuan gimana? Ini ada ibu susu. Kalau bingung nanti ini gambarin ya. Ibu susu nyusui si A. Ini A ini punya anak. Ada si B. B ini dengan anak ini keponakan. Ini keponakan saya. Iya toh? Ponakan. Ya, terus keempat. Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan atau keponakan persusuan. Ya, sama tadi. 5. Saudara perempuan dari ayah sepersusuan atau bibi persusuan. Nah, 6. Saudara perempuan dari ibu sepersusuan atau bibi persusuan. Nah, lihat. Ada ibu susu. Punya anak. Anak susu toh? Ibu susu ini punya saudara tadi. Disebut apa? Anak ini panggil saudaranya ibunya apa? Bibi susu kan? Ibu susu ini punya bapak susu kan? Bapak susu ini punya saudara lagi. Berarti panggil apa? Paman susu. Iya toh? Nah, terus. 7. Setiap perempuan yang menyusui pada istri, maka si suami jadi bapak bagi anak perempuan yang disusui tadi. Begitu pula yang menyusui dari istri anak karena menjadi anak perempuan dari anak laki-laki persusuan alias cucu persusuan. Lihat. Ini kan ibu susu punya anak atau anak susu toh? Anak ini punya anak lagi. Jadi apa? Cucu susu. Cucu susu ini panggil ibu susunya Simbah. Ibu susu ini punya bapak susu. Dipanggil apa? Simbah juga. Kakek susu. Wes. Itu mahram itu. Sekarang pertanyaannya. Ibu susu ya.
Nyusui si A tetangga, anak tetangga. Ini anak tetangga. Ternyata si A ini punya 5 saudara. Kalau ibu susu ini punya anak kandung, saudaraan dengan yang mana? Si A saja atau dengan 5 saudara juga? Hah? Si A saja. Karena yang jadi satu susu yang mana? A. Dengan 5 saudaranya tidak. Ini tidak, yang ini mahram. Karena satu susu. Yang 5 tidak. Terus sekarang ini campur ini, mahram, pernikahan dan persusuan sekaligus. Nah, lihat, 1. Ibu persusuan dari istri atau mertua persusuan. Yes, mumet ki. Ini ibu susu. Kalau bingung gambar. Ibu susu punya anak. Tadi disebut apa? Ibu persusuan dari istri. Hah? Ini punya suami toh? Ini istrinya. Suami panggil ibu susunya apa? Mertua persusuan. Itu sampai hubungan kayak gitu loh dapat. Wiki mertua saya. Mertua dari mana? Itu ibu susu. Berarti nggak bisa dinikahi. Terus yang kedua. Anak perempuan persusuan dari istri yang janda yang dinikahi dan sudah disetubui atau robibah persusuan. Robibah persusuan. Gimana? Ibu susunya janda berarti. Iya toh? Punya anak susu. Ibu susu yang janda ini masih ayu. Nikah karo duda. Dudanya dengan anak susu ini namanya apa? Robibah. Si anak susu ini robibah. Robibah apa? Persusuan. Terus 3. Istrinya bapak susu di mana bapak susunya punya 2 istri yang menyusui pada salah satu istrinya atau ibu tiri persusuan. Nah lihat, ini bapak Eki istrinya banyak. Nih bapak ya, punya istri 1, punya istri yang kedua, kurang, 3, kurang lagi, 4, kurang lagi, kepiye wis batasnya papat kok. Nah sekarang istri yang 1 ini punya anak susu. Anak susu panggil ini apa? Ibu juga. Kenapa? Ya karena istrinya bapak. Istrinya bapak toh? Karena istrinya bapaknya toh? Susunya ini kan dari sini nih. Sumbernya. Nah, terus yang ini nih nikah dengan ini, nikah dengan ini, nikah dengan ini. Nah, berarti dia panggil ini ibu tirinya, ini ibu susunya, tapi tiri ya. Ibu susu tiri, ibu susu tiri. Tetap bukan, tetap mahram, bukan mahram kepiye toh? Mahram. Terus yang keempat. Istri dari anak lagi persusuan ini ibu susu. Punya anak toh? Anak susu nggih. Anak susu ini punya apa? Tadi istri dari anak laki-laki persusuan, istri. Berarti mantu toh? Ibu susu ini punya bapak susu juga toh? Berarti ibu susunya yang ini panggil mertua. Ini mertua toh? Yang ini panggil ini menantu. Yang ini panggil juga menantu. Karena dari anak susu. Wes. Sudah itu paham? Itulah yang dimaksud ya, mahram karena nasab sama dengan mahram karena persusuan. Jumlahnya sama loh, coba lihat. Persusuan jumlahnya 7 sama dengan nasab 7. Yang tadi karena nikah 4 toh? Yang juga karena pernikahan dan persusuan 4 juga. Sama itu. Terus sekarang mahram sementara atau mahram muakkad? 1. Menikah dengan 2
Berarti ipar ya, tidak boleh. Terus Pernikahan dengan ipar itu tidak boleh kecuali sudah bercerai dengan istri yang menjadi saudaranya. ya, terus 2. Pernikahan dengan seorang wanita dan bibinya juga tidak boleh. Nah, ini si perempuan. Perempuan ini punya bude. Ya. 2 ini tidak bisa dinikahi sekaligus. Bibinya juga nih ayu ini, cantik. Nggak boleh diincar sekaligus barengan, nggak boleh. Tuh, catat. Nah, sekarang lihat halaman 17. Disuruh nundukkan pandangan bagi wanita bukan mahram. Maka ketahui mahram dulu. Selain yang 15 namanya bukan mahram. Hubungannya sudah beda, Pak. Sepupu tadi mahram bukan? Mahram bukan tadi? Sepupu? Bukan. Apalagi sepupunya 5 kali gitu. Wah, ini ditarik ke simbahnya lagi yang buyut. Terus turunin gitu. Nggak bisa. Tetap bukan mahram walaupun masih sedulur. Paham ini ya? Terus sekarang memandang wanita yang bukan mahram, aturannya lihat nomor halaman 18. Pertama, memandang wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat itu tidak dibolehkan. Suruh tundukan. Yang kedua, memandang istri boleh atau tidak? Boleh. Auratnya? Boleh. Ada batas atau tidak auratnya? Bebas. Sudah halalan thayyiban. Kalau istri orang? Nah, itu baru gak boleh. Ada tanya itu. Ketiga, memandang wanita yang masih mahramnya. Masih mahram sekarang nih. Ini si laki-laki dengan mahram. Saya dengan saudara perempuan saya misalnya ya. Dibolehkan selain antara pusar dan lutut. Paham ini? Selain pusar dan lutut. Berarti lagi pakaian dasteran di rumah dengan mahramnya boleh dia lihat. Saudaranya. Adik. Boleh. Keempat, memandang demi alasan ingin menikahi si wanita, istilahnya nazar. Dilihat tuh si wanita itu benar-benar itu. Ya. Lihat dulu matanya gitu. Oh, ini mukanya gitu. Boleh nggak suruh buka jilbab? Tidak. Tidak usah. Ustaz, saya mau tahu rambutnya keriting atau lurus gimana? Ya sudah, itu mukanya terus ambil rambut keriting itu lah. Cocokan itu, cocok atau enggak? Mau melamar gitu, Pak. Mau lama? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Saya kira kalau saya mau Menampakkan apa? wajahnya gitu. Tanya fotonya saja. Foto bisa diedit, yang ireng jadi putih bisa, Pak. Lihat batang hidungnya misalnya, Tas. Suruh nama batang hidungnya. Ikan tadi sudah lihat muka kan ada hidung. Batang rambutnya kayak apa gitu. Yang kelima, memandang wanita dalam rangka berobat. Kalau keadaan darurat dibolehkan. Nah, misalnya di Wonosari ini cuma dokter spesialisnya sak Gunung Kidul cuma 1. Laki-laki yang mau berobat istri. Boleh nggak berarti? Boleh, karena cuma 1. Kalau misalnya ada dokter untuk ngurus ibu-ibu, ada beberapa pilihan laki-laki perempuan gitu, pilih yang sejenis. Terus yang keenam, mandang wanita karena keperluan persaksian atau muamalat boleh. Termasuk kalau mau ngulang ngaji juga, mau mengajarkan ngaji boleh. Kalau tidak ada guru yang lain. Sekarang aturan melihat aurat lawan jenis saat berobat. Tetap didahulukan yang melakukan pengobatan pada pria adalah pria, wanita itu adalah wanita. Didahulukan itu dulu walaupun nanti dapat yang non muslim. Ye? Terus yang kedua, tidak boleh melebihi dari bagian aurat yang ingin diperiksa. Yang sakit apa? Gigi. Berarti buka apa? Gigi, nggak suruh buka kaki. Paham? Yang bagian lengan sini yang sakit, ya sudah lengan ini yang disuruh buka. Jangan suruh buka kakinya. Kalau yang disuntik, bokong. Cari dokter perempuan dulu. Cuma laki-laki, darurat berarti. Bukan boleh, darurat. Ketiga, jika dapat mendeteksi penyakit tanpa membuka aurat, maka itu sudah mencukupi. Jika mendeteksinya lebih detail, cukup dengan melihat ya lihat tanpa menyentuh.
Itu nyentuh berarti. Kalau ada yang perempuan, dahulukan yang perempuan dulu yang periksa, ada perawatnya. Gitu. Terus yang keempat, disyaratkan dokter pria mengobati pasien wanita tidak sampai kholwat. Dua-duaan dalam kamar pemeriksaan. Sudah, yang lainnya pergi, saya sama dia saja. Nggak boleh. Bahaya. Itu kasus yang macam-macam di TV-TV itu kayak gitu tuh. Alasan periksa loh itu. Pokoknya saya temani istri saya kok. Ya, harus temanin istri. Istri saya enggak mau. Terus yang kelima, dokter pria yang memeriksa itu benar-benar amanah, bukan yang berakhlak dan beragama yang jelek. Yang keenam, jika auratnya adalah aurat mughalladhah yang lebih berat dalam perintah ditutupi, maka semakin dipersulit dalam melihatnya. Kalau sudah kaitannya dengan kubul dan dubur, lebih rawan lagi untuk dilihat. Yang ketujuh, hajat atau kebutuhan akan berobat memang benar-benar terbukti, bukan hanya dugaan atau sangkaan saja. Kedelapan, bentuk melihat aurat saat berobat di sini dibolehkan selama aman dari godaan atau fitnah. Terus di halaman 25. Wanita itu hiasan dunia terdepan. Siapapun bisa takluk tuh gara-gara perempuan. Walaupun presiden, raja sekalipun. Iya kan? Petani aja KO, apalagi presiden ini juga sama. Walaupun ustadz kiai juga KO itu. Iya. Yang kedua, Bani Israel itu hancur gara-gara godaan wanita. Yang ketiga, godaan wanita itu godaan paling berat sedunia itu. Yang keempat, perintah menundukkan pandangan bagi yang sering duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan Nabi suruh godul basor, tundukkan pandangan. Jangan lihat orang terus. Ih, wedok iki ayu tenan ya itu. Terus yang kelima, zina mata waspadalah. Ingat, zina ada dua macam, disebutkan dalam hadis halaman 29. Zina hakiki, zina majas. Zina hakiki itu dengan kemaluan. Zina majas itu ada zina dengan mata, telinga, lisan, kaki, tangan, hati. Apa tadi? Mata, telinga, lisan, kaki, tangan, hati. Yang nanti ujung-ujungnya membenarkannya itu dengan kemaluan. Gitu. Terus yang keenam, laki-laki dilarang meneruskan pandangan yang tidak disengaja. Kalau lihat maka segera tundukkan pandangan. Kalau lihat di HP enggak di rumah terus, dilihat terus gitu. Terus 31, diperintah juga jaga kemaluan. Apa menjaga kemaluan? 1, menjaga kemaluan dari zina dan liwat. Liwat itu homoseks. Yang kedua, menjaga diri dari melakukan onani. Onani nggak boleh, kecuali lewat tangan istri boleh. Yang ketiga, menjaga aurat dari dipandang orang lain. Ini kalau perempuan itu ya jaga rambutnya baik-baik, nggak buka-bukaan aurat kalau di depan, apalagi kalau keluar rumah gitu. Yang keempat, menjaga kemaluan dari disentuh yang lain. Itu maknanya. Ini ada hukum onani, kita lompat. Ini biasa untuk anak muda. Sekarang lihat halaman 41. Jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Apa saja yang boleh ditampakkan kalau gitu? Coba lihat di halaman 42, baca Rudi tentang tafsiran ayat ini. 42. Tentang tafsiran ayat ini, para ulama berbeda pandangan. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang boleh ditampakkan adalah pakaian luar saja. Pakaian luar saja yang boleh tampak ya. Terus yang kedua, ada pendapat kedua. Pendapat kedua yang dimaksud perhiasan wanita adalah celak dan henna serta perhiasan semisal itu. Nah, ini perlu ini lagi, kalau celak dan henna baiknya cuma di dalam rumah saja. Terus yang ketiga, yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangan. Yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangan. Yang lainnya berarti tidak boleh ditampakkan. Nah, sekarang perhiasan-perhiasan tadi, misalnya dia punya kalung, punya yang lainnya, dia misalnya dalam rumah ya. Nah, hanya boleh ditampakkan untuk 12 orang. Lihat 12 orangnya seperti disebut dalam surat An-Nur ayat 31. Pertama, di halaman 43. Suami. 2.
Ayah termasuk kakek ke atas. Yang pertama suami, yang kedua ayah. Masih boleh ditambahkan perhiasan ya. Termasuk simbah. Yang ketiga, Ayah suami atau mertua termasuk ayah suami kakek atau dari mertua suami ke atas. termasuk kakek dari suami ke atas. Yang keempat, Anak laki-laki termasuk cucu ke bawah. anak laki-laki termasuk cucu ke bawah. Yang kelima, Anak laki-laki dari suami termasuk cucu ke bawah. anak laki-laki dari suami termasuk cucu ke bawah. Yang keenam, Saudara laki-laki termasuk saudara kandung atau hanya seayah atau seibu. ya. Yang ketujuh, Anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan. yang kedelapan, Anak laki-laki dari saudara perempuan atau keponakan. yang kesembilan. Wanita Nah, Islam. jadi wanita sama wanita boleh tampakkan perhiasan. Terus yang ke-10, Budak yang dimiliki. yang ke-11, Pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat lagi pada wanita. pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat lagi pada wanita. Jadi sudah sepuh. Nah, perhiasannya masih bisa ditampakkan, tapi tetap pakai jilbab. Sini nggak suruh buka jilbab, cuma perhiasan saja tadi. Terus yang ke-12, Anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Yang dimasukkan sini belum tamyiz. Tapi kalau dia sudah ngerti aurat, tetap tidak tampakkan perhiasan. Ya, misalnya masih anak 3 tahun, itu kan belum paham. Hah? Ya di atas itu paling. Nah sekarang sesudah itu lihat perintah berjilbab syar'i. Jilbab itu kalau kita bahas jilbab itu untuk menutup semua aurat, bukan untuk kepala saja. Dan lihat di halaman 52, tujuan berjilbab itu biar tidak tergoda, bukan untuk menggoda. Jadi jangan malah pakai jilbab malah tambah ayu, tambah cantik gitu. Harusnya untuk mencegah biar tidak digoda, biar tidak diganggu. Bapak-bapak juga jaga istrinya biar tidak diganggu orang. Gitu. Sekarang 3 sifat wanita yang tidak akan mencium bau surga. Nabi katakan kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannah wa la yajidna riha wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kita lihat di sini pengertiannya, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Coba baca Mas Rudi, halaman 54. Apa yang dimaksud dengan sifat kedua dari wanita yang disebutkan dalam hadis di atas? 1. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nah, apa yang dimaksud wanita berpakaian tapi telanjang? Lihat ada 3 di sini disebutkan Imam Nawawi. 1. Wanita yang mendapat nikmat Allah tetapi enggan bersyukur kepadanya. 2. Wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian lainnya. 3. Wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan warna badannya. Nah, jadi kalau yang ketiga ini pakaiannya tipis, transparan. Nah, itu berpakaian tapi telanjang atau ketat. Terus yang kedua, Wanita yang ma'ilat wa mumilat. ma'ilat wa mumilat. Ya, ma'ilat itu apa? Coba baca yang nomor 2 saja, nomor 2. Ma'ilat adalah berjalan. Ma'ilat adalah berjalan sambil memakai wangi-wangian, dan mumilat yaitu berjalan sambil menggoyangkan kedua pundaknya atau bahunya. Nah, dia pakai minyak wangi atau dia berjalan pundaknya naik turun. Apa istilahnya itu? Lenggak-lenggok. Terus yang ketiga, wanita yang kepalanya seperti punuk unta yang miring. Apa maksudnya? Kata Imam Nawawi, lihat. Maksudnya adalah wanita yang sengaja memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seakan-akan memakai serban atau sorban. Nah, berarti di atas kepala dia kumpulkan sini. Atau dia tambah rambut palsu, sanggul. Atau kalau yang mau benar, kalau perempuan ikat rambut itu, ini turunin itu ikatannya di sini nih. Tidak di atas. Tidak menonjol di atas. Nanti jadi punuk apa? Unta. Sekarang kita lihat 12 syarat pakaian wanita. Terakhir bahasan kita ya. 12 syarat pakaian wanita. Syarat pertama, pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, seluruh tubuh kecuali apa? Wajah, telapak tangan. Yang kedua, bukan pakaian untuk berhias diri. bukan pakaian untuk berhias diri. Jadi jangan tujuannya untuk tambah ayu, tambah cantik. Ya. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang pertama.
Coba lihat ada perkataan dari Maqatil bin Hayyan mengatakan bahwa yang dimaksud berhias diri adalah memakai himar, kerudung di kepalanya tetapi tidak menutupinya dengan sempurna, lehernya kelihatan. Atau dia pakai lengannya itu sampai sini, ya, lengan pendek, tapi pakai jilbab, nggak boleh. Atau cuma pakai rok pendek, nggak bisa juga. Terus syarat yang ketiga, pakaian tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Pakaian tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Ya, jadi usahakan tidak tipis dan juga tidak ketat. Ini pakaiannya ibu-ibu, nanti dilihat. Terus yang keempat, syarat keempat, tidak memakai wewangian atau parfum. Nah, coba lihat hadisnya ya. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang wanita nakal atau pelacur. Nah, karena apa? Sifatnya sama-sama menggoda laki-laki. Terus syarat yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non muslim. jadi tidak boleh pakaiannya mirip pakaian pria, Pak. Jadi laki-laki pakai pakaian laki-laki, tidak boleh pakai pakaian perempuan. Perempuan juga pakai pakaian sesuai dengan fitrahnya. Paham? Laki-laki boleh pakai rok gak berarti? Enggak. Sarung boleh gak? Boleh, fitrah. Jubah. Rok atau bukan itu? Jubah. Ya, kalau itu kan cuma orang bibal aja yang bilang kayak begitu. Jubah boleh. Terus syarat keenam, bukan pakaian untuk tampil beda atau mencari popularitas. bukan pakaian untuk tampil beda atau cari popularitas. Syarat ketujuh, lompat lagi halaman berikutnya. Pakaian tersebut terbebas dari salib. Dari lambang salib, nggak boleh ada lambang salib. Syarat kedelapan, pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa. manusia dan hewan. Syarat kesembilan, pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal. pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal. Ingat ya, suci dan halal. Berarti kalau bahan najis nggak boleh. Syarat ke-10, pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. Syarat ke-11, pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan. jangan terlalu boros-boros. Syarat ke-12, bukan pakaian yang mencocoki pakaian ahlul bid'ah atau orang sesat, seperti misalnya meyakini kalau layat itu harus pakai baju hitam. Itu cuma tradisi orang Syiah. Jadi asalnya layat bebas pakai baju warna apapun. Ini ada wanita muslimah dengan celana panjang, baiknya dihindari. Terus kita lihat sekarang aturan berhias diri bagi wanita. Nah, pertama, halaman 67. Dilarang bagi wanita menyambung rambut. Tadi sudah ya? Sanggul tadi ya. Terus yang kedua, dilarang bagi wanita mencabut atau menghilangkan alis dan bulu mata. Ini dicukur, diluruskan, opo dirapikan gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu disebut an-names, kena laknat. Yang ketiga, dilarang bagi wanita menato dirinya. Tato, nggak boleh. Yang keempat, dibolehkan bagi wanita menggunakan henna pada tangan dan kakinya, juga kuku, masih boleh ini. Tapi cuma dipakai di dalam rumah. Yang kelima, dibolehkan bagi wanita mewarnai rambutnya jika memang sudah beruban. Boleh diwarnai dengan warna selain hitam. Ya, karena kalau hitam nanti kembali nom lagi, muda lagi. Terus yang keenam, boleh bagi wanita berhias diri dengan emas atau perak sesuai dengan kebiasaan. Terus ini ada pembahasan aurat dalam sholat, artinya wanita diperintahkan tutup aurat sampai kaki juga ditutup seperti tadi saya jelaskan. Ya. Terus taubat dari mengumbar aurat di halaman 95. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah ya orang-orang yang beriman supaya kamu itu beruntung. Terus yang halaman 101, istimewa untuk suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khair? Qala allati tasurru idza nadhara
wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiya wa maliya bima yakrah. Pernah ditanyakan? Halaman 101. Nah, yang paling bagus wanita tadi apa? Paling menyenangkan suami. Kalau memang suami senang istrinya dandan di rumah, nah, seperti itu nanti penampilannya di rumah. Namun siapa yang beli alat-alat make upnya? Suami. Maka punya modal. Kalau mau istrinya glowing, suami yang siapkan. Kalau orang dua modal, ya syukuri apa adanya. Ora banyak protes, original wae. Terus yang halaman 105, istri soleha senangnya dandan di rumah. Coba kita baca hadis ini. Ibnu Abbas berkata, istri-istri kami, baca artinya langsung. Istri-istri kami punya kebiasaan memakai pewarna kuku di malam hari. Jika tiba waktu subuh, pewarna tersebut dihilangkan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah sholat subuh, mereka memakai pewarna lagi. Ketika tiba waktu zuhur, mereka menghilangkan warna tersebut. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Mereka mewarnai kuku dengan bagus, tetapi tidak menghalangi mereka untuk sholat. Lihat, subuh-subuh semalam itu kan pakai pewarna kuku toh. Mau sholat subuh dihapus, terus sholat. Setelah sholat subuh pakai pewarna lagi. Ketika mau sholat zuhur dihapus, wudu terus sholat. Habis sholat zuhur pakai lagi. Ya suaminya orang kuat. Ada pengorbanan, ada penampilan gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Nanti tunggu saja infonya untuk buku ini ya. Ini nggak akan dibagi sampai jenengan ikut kajiannya. Biar nanti nggak salah baca. Baik, tunggu dulu sebentar. Ada pertanyaan di sini? Siap-siap Zoom? Ada? Apa? Kakak beradik. Kakaknya itu punya anak laki-laki. Kakaknya punya anak laki-laki. Adiknya punya anak perempuan. Adiknya punya anak perempuan. Sepupu toh? Sekarang itu boleh dinikahkan nggak antara anak? Boleh. Sepupu boleh nikah atau tidak? Sepupu boleh nikah atau tidak? Boleh. Baik, yang di Zoom silakan. Bismillah, apa mengganggu Ya. batasan aurat ke bapak mertua? Bagaimana? Apakah rambut boleh kelihatan? Jazakumullah khair. Dengan mertua masih boleh rambut kelihatan. Kalau dengan yang mahram seperti pakai pakaian di dalam rumah ya, kalau ibu-ibu ya pakai daster gitu boleh. Kecuali tadi dari 12 orang itu ada paman yang tidak disebut. Kalau paman lebih hati-hati. Berikutnya lagi silakan. Bagaimana hukumnya dengan anak hasil zina? Apakah mahram juga dengan bapak atau saudara-saudara yang lain? Anak hasil zina. Tergantung dia disandarkan pada siapa. Kalau dia disandarkan pada bapak biologisnya dan itu sah, maka yang punya kaitan mahram dengan dia itu masih mahram. Pakai hukum seperti ini saja. Kalau lebih rumit masalahnya, saya tidak akan jawab. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Izin bertanya, saya pernah memberi babi klasik pada anak teman yang baru lahir. Wallahu a'lam, bayi tersebut berapa kali minumnya? Apakah itu sudah termasuk anak? Nanti dihitung berapa kali susuan tadi? 5 kali susuan. Harus dipastikan dulu. Wallahu a'lam. Terus berikutnya lagi. Bagaimana batasan hubungan dengan ipar? Ipar seperti orang lain. Jadi tetap pakai jilbab tutup aurat. Berikutnya lagi. Jika anak angkat sudah terlanjur dinasabkan dengan bapak angkatnya, apakah namanya harus ganti? Nanti silakan baca tulisan saya saja status anak biologis dengan bapak biologisnya di rumesa.com. Situ akan lebih jelas. Dan kajian saya tentang hamil di luar nikah. Ditonton juga itu. Ada pendapat nanti bersesuaian dengan aturan di negeri kita juga. Silakan baca lebih lanjut. Ya, yang berikutnya lagi. Apa hukum
hukumnya wanita memajang foto karena iklan baju yang dijual online? Yang dijual apa? Kalau bisa bagian mukanya dihapus, ditutup lebih aman. Wallahu alam. Berikutnya lagi. Untuk mahram nomor 14 dan nomor 15, mohon sekali lagi penjelasannya Ustaz. Itu mahram muakkad, ya. Ingat itu masuk mahram apa? Muakkad. Kalau dengan mahram muakkad seperti orang lain. Jadi kayak dengan ipar itu seperti orang lain. Kayak dengan wanita yang bersuami itu seperti orang lain. Jadi tidak hubungannya bebas seperti mahram yang dari nomor 1 sampai 13. Berikutnya lagi. Jika suami dan istri termasuk bukan mahram, apakah batal jika berselingkuhan setelah wudhu? Nah, suami istri itu bukan mahram, tapi halal dengan nikah. Kalau pendapat mazhab Syafi'i bersentuhan suami istri batal wudhu. Namun pendapat yang paling kuat dengan mahram atau bukan tidak batal wudhu. Itu yang paling kuat. Ya, berikutnya lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana batasan berdandan ketika di luar rumah? Dalam artian seperti hanya memakai powder saja agar tidak kusam dan tidak mencolok pandangan. Pokoknya hindari untuk tujuan mempercantik diri, itu lebih aman. Berikutnya lagi. Jika persusuan yang melalui botol, apakah hukum persusuan berlaku? Apa persusuan kenapa? Lalu Botol, iya, pakai botol sama dengan lewat putingnya tetap sama. Jadi ditaruh di botol, nanti disusuin sampai puas, sama hitungannya 1 kali. Kalau berulang sampai 5 kali maka jadi anak susu. Terus. Bagaimana dengan batasan aurat terhadap wanita non muslim? Apakah dia boleh melihat rambut? Kalau ini ada persisian kuat, lebih aman memilih pendapat tidak mudah-mudahan dengan wanita non muslim. Ya, kecuali mungkin karena hubungan saudara gitu ya. Nah, ada perselisihan pendapat antara ulama belakangan juga, ada Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh As-Sa'di. Ada di buku saya yang saya terangkan. Ya, berikutnya lagi. Izin bertanya, apakah mertua tetap mertua selamanya jika suami Iya, istri tersebut tidak bercerai? ada mantan mertua. Tidak ada mantan menantu. Yang ada mantan istri. Terus. Berikutnya lagi. Rambut masih berwarna hitam, tetapi ada beberapa uban yang boleh diwarnai yang hitam. Boleh semuanya, biar rata semuanya diwarnain pirang gitu. Tapi tidak boleh diwarnain dengan warna hitam. Terus berikutnya lagi. Izin bertanya, batasan aurat terhadap saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki tadi ya, seperti pakai pakaian di dalam rumah, pakai daster dalam rumah, saudara laki-laki datang boleh. Berikutnya lagi. Izin bertanya, bagaimana jika menyusui, namun teman perempuan melihat saat menyusui? Kalau tadi pakai kaidah sesama wanita boleh melihat kecuali antara pusar dan lutut, berarti masih boleh. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya. Bagaimana hukum memakai baju atau jilbab yang cerah atau motif bunga-bunga atau bordir? Kalau itu tujuannya berhias diri tidak boleh, dihindari lebih baik. Ada corak, tapi kalau coraknya tidak sampai tujuan berhias diri boleh. Namun kalau sudah tujuannya berhias diri, pingin tambah cantik, si wanita tahu itu, dia niatannya bagaimana, maka baiknya dihindari karena nanti termasuk tabarruj. Berikut lagi. Maaf Ustaz, tentang perhiasan tadi saya kurang jelas. Bagaimana hukumnya jika perempuan memakai cincin di luar rumah, apakah boleh? Ya, awalnya yang penting tertutupi aja dengan jilbabnya yang lebar, tertutupi cincinnya tadi. Tapi kalau akhirnya dia gerak-gerak kelihatan, yang penting awalnya sudah niatan untuk menutupi dengan jilbab lebar. Bagusnya pakai jilbab lebar di situ. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, bagaimana hubungan kita jika kita mengangkat anak dari orang lain? Kalau sudah dewasa itu mahram bukan? Kalau sudah dewasa maka harus diterangkan, kemudian nanti jadi hubungan seperti dengan lawan jenis yang lainnya. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi.
Afwan mau bertanya, apa hukumnya orang yang mengerti agama dan hukum-hukum agama tapi suka berkata yang menjurus ke arah maksiat? Ya berarti imannya nggak kuat, karena imannya jadi ya, yang kus, jadi berkurang gara-gara maksiat. Wallahu alam. Berikutnya lagi terakhir, silakan. Apakah ipar bisa untuk pendamping ketika safar? Boleh nggak? Ipar tidak. Kenapa? Mahram muakkad. Mahram muakkad tidak bisa diperlakukan seperti orang lain, tidak seperti mahram yang lain itu. Mahram muakkad sementara seperti orang lain. Wallahu a'lam. Satu terakhir. Silakan. Bagaimana batasan aurat dengan ipar laki-laki yang terkadang masih menampakkan kaki di dalam rumah? Nah, Bagian syar'i. ya suruh ngaji itu sih yang belum paham gitu. Karena ini masalah hukum yang jarang orang itu pahami, padahal ini ipar tidak seperti orang dekat seperti mahram ya. Wallahu a'lam. Baik, dari sini ada pertanyaan? Cukup? Pak Sudar. Ini saudara perempuan satu persusuan misalnya. Saudara perempuan satu persusuan. Terus jaraknya kan jauh, ini perempuan yang laki itu kan diambil jadi istri. Yang satu itu karena jauh. Terus enggak tahu, terus itu dinikah lagi sama laki-laki, itu hukumnya gimana, Pak? Masih saudara sepersusuan. Satu persusuan. Satu persusuan berarti harus dicerai, harus dipisah. Tapi jadi enggak boleh gitu. Tidak boleh. Karena kan jauh gitu lakinya. Iya, bukan masalah jauh-jauhnya ini. Iya, makanya harus jelas. Nah, karena susu itu kalau dikasih sembarang jadi hukum nggak jelas. Gitu Nji. Baik, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan dan makasih dari pengajian hasanah dan Bapak yang turut hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi dan kita akan daurah lagi berikutnya insyaallah. Demikian, jangan lupa setelah ini salat isyraq kali rakaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.